Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi seputaran tentang surat yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek pada hari ini Sabtu tanggal 27 Mei 2023. Perihal pendaftaran dan seleksi administrasi PPG Daljab tahun 2023. Di mana pada video sebelumnya saya juga sudah memberikan informasi seputaran tentang cara pemutakhiran data guru calon peserta PPG Daljab tahun 2023. Pada hari ini, Kemendikbudristek sudah mengeluarkan surat tindak lanjut dari hasil pemutakhiran ini. Nanti Bapak Ibu yang sudah memutakhirkan data calon peserta PPG akan dipanggil atau menjadi peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan syarat yang pertama Bapak Ibu harus terdaftar di Dapodi. Jadi walaupun sudah lama mengajar tapi tidak terdaftar di Dapodi, maka nanti Bapak Ibu tidak akan mendapatkan kuota atau tidak bisa melaksanakan seleksi administrasi. Yang kedua, Bapak Ibu harus terdata sebagai sasaran peserta seleksi administrasi PPG Daljab yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK. Ini bisa Bapak Ibu cek di SIM PKB-nya masing-masing pada tanggal yang telah ditentukan. Nanti kita bahas tanggalnya di bawah. Ini Bapak Ibu buka SIM PKB-nya. Ini saya skip buka SIM PKB-nya Bapak Ibu ya, agar tidak kena pelanggaran oleh YouTube. Nanti buka SIM PKB-nya, kemudian lanjut masuk ke pilih pilihan PPG dalam jabatan Bapak Ibu. Ini. Nanti buka SIM PKB, nanti akan muncul data Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu klik PPG dalam jabatan. Nih, pilih PPG dalam jabatan, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Setelah muncul seperti ini, kalau ini karena belum pada waktunya, jadi belum ada muncul pilihan terpanggil untuk PP seleksi administrasi. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk dalam sasaran seleksi administrasi, nanti di sini akan muncul Bapak Ibu silakan termasuk dalam sasaran seleksi administrasi. Silakan lengkapi data atau silakan klik OK atau silakan klik lanjutkan. Nanti kita tidak tahu seperti apa tampilannya, tapi di sini nanti akan intinya Bapak Ibu akan muncul di sini keterangan tentang Bapak Ibu termasuk dalam sasaran seleksi administrasi. Nah, itu saja Bapak Ibu di PPG Daljab ini. Nanti buka SIM PKB-nya. Ini sengaja langsung saya buka ke PPG Daljab agar tidak ngedit-ngedit video, tidak motong video, tidak memblur-blurkan ini data-data pokok. Kalau tidak nanti dihapus lagi oleh YouTube, dianggap menyalahi komunikasi apa pelanggaran. Nanti dihapus lagi video kita. Jadi nanti setelah terbuka SIM PKB-nya, buka PPG dalam jabatan. Nanti di sini akan muncul keterangan Bapak Ibu masuk kategori masuk ke dalam peserta calon seleksi administrasi. Nanti tinggal klik kita lanjutkan atau lengkapi data. Kemudian memiliki NUPTK, masih aktif sebagai guru, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, berusia setinggi-tinggi 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Atau dengan arti kata, pada tahun 2024 masih ada 2 tahun lagi untuk masa jabatan, masa aktif mengajarnya sampai pensiun. Jadi 2 tahun sebelum pensiun Bapak Ibu. Kemudian calon peserta seleksi administrasi sebagaimana tercantum pada lempiran 1 terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, kategori A, yaitu guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2023. Pada tahun 2023. Pada tahun 2022, Bapak Ibu sudah lulus seleksi administrasi umpamanya, tapi belum lulus seleksi akademik, tes atau pretest. Berarti Bapak Ibu nanti akan masuk ke sasaran kategori A. Sasaran kategori B yaitu guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi. Dia sudah mengikuti atau belum pernah mengikuti, belum terpanggil untuk mengikuti seleksi administrasi, atau sudah
dipanggil untuk seleksi administrasi tapi belum lulus seleksi administrasi. Berarti nanti Bapak Ibu masuk ke sasaran kategori B. Untuk sasaran kategori A yang sudah pernah lulus seleksi administrasi itu tidak perlu mengikuti seleksi administrasi tahun 2023. Berarti kalau Bapak Ibu sudah pernah lulus seleksi administrasi pada tahun 2022, pada kali ini nanti tidak perlu mengikuti seleksi administrasi lagi. Namun Bapak Ibu harus menyesuaikan bidang studi karena ada perubahan nomenklatur bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023. Kapan waktunya? Pada tanggal 10 sampai 15 Juni. Ingat tanggalnya Bapak Ibu, tanggal 10 sampai 15 Juni 2023. Ini ada perubahan bidang studi. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan kembali bidang studi PPG-nya. Bidang studi PPG nanti ada di bawah kita bahas. Kemudian bagi guru sasaran kategori B, wajib mengikuti seleksi administrasi mulai tanggal 30 Mei. Bapak Ibu harus mengikuti seleksi administrasi. Silakan nanti dilengkapi administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan yang ada pada halaman PPG dalam jabatan di sini di SIM PKB-nya Bapak Ibu. Untuk waktunya ini rekap jumlah yang akan PPG Bapak Ibu yang untuk yang sasaran peserta seleksi administrasi. Lampiran satunya jumlah sasaran administrasinya. Nah, ini semuanya. Kemudian ini yang kategori A tadi Bapak Ibu, yang sudah pernah lulus seleksi administrasi, Bapak Ibu harus menyesuaikan bidang studi sesuai dengan ini. Karena ada perubahan-perubahannya. Nanti Bapak Ibu tengok di lampiran 2 ini, bidang studinya. Kalau bidang studi PPG dan jabatan 2022, dia bidang studinya ini umpamanya teknologi, konstruksi, dan properti. 2023 dibagi menjadi ini. Nah, bisa ini pilihannya tergantung ijazahnya masing-masing. Jadi ada perubahan-perubahan bidang studi dalam jabatannya Bapak Ibu. Harus Bapak Ibu mutakhirkan kembali. Oke Bapak Ibu, kemudian untuk lampiran 3, ini syarat untuk seleksi administrasi kategori B. Jadi syarat dan jadwalnya. Yang pertama, scan ijazah S1. Jadi ini yang harus Bapak Ibu persiapkan nanti. Boleh Bapak Ibu siapkan dari sekarang. Scan ijazah S1 asli. Jadi scan ijazah S1 asli. Atau jika dia fotokopi, dilegalisir oleh perguruan tinggi. Jadi ini atau ya Bapak Ibu. Kalau asli berarti tidak harus legalisir. Kemudian hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama bagi guru asli atau fotokopi legalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Scan SK pengangkatan pertama. Kalau asli ya sudah tidak perlu dilegalisir. Tapi kalau fotokopi berarti legalisir Dinas Pendidikan. Kemudian scan dokumen sesuai dengan status kepegawaian sebagai berikut. SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Ini sama seperti yang di atas Bapak Ibu. Kalau asli tidak perlu dileges, kalau fotokopi ini yang harus melegesnya. Jadi agar tidak terburu-buru nanti di saat sudah buka pendaftarannya, mulai dari sekarang bisa Bapak Ibu persiapkan. SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Ini keterangannya sama, asli. Kalau jika asli, itu tidak perlu dilegalisir. SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Jadi kalau guru yang non-ASN di sekolah negeri harus ada SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Kalau guru ASN hanya kenaikan pangkat terakhir saja Bapak Ibu. Jadi itu bedanya. Ini untuk yang ASN, SK pengangkatan terakhir atau SK pangkat terakhir, SK pengangkatan terakhir untuk P3K, SK pangkat terakhir untuk PNS. Kalau guru non-ASN
SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Jika dia berada di sekolah negeri yang asli atau fotokopi di leges dinas. Itu kalau dia guru, Bapak Ibu guru non-ASN di sekolah negeri. Tapi jika Bapak Ibu guru non-ASN di sekolah tidak negeri atau sekolah swasta, SK pengangkatan 2 tahun terakhir, ini tahun ini, 2021, 2022, dan 2022, 2023, bagi guru non-ASN di sekolah dasar pendidikan asli dan fotokopi legalisir ketua yayasan. Jadi kalau yang aslinya tidak perlu legalisir, kalau fotokopi dilegalisir oleh ketua yayasan saja. Jadi tidak perlu legalisir dinas. Nah, ini perbedaannya ya Bapak Ibu. Jika di sekolah negeri dilegalisir oleh dinas pendidikan, kalau dia fotokopi. Jika di sekolah swasta dilegalisir oleh ketua yayasan. Kemudian scan SK pembagian tugas mengajar tahun 2022-2023 yang asli atau yang fotokopi dilegalisir oleh kepala sekolah. Ini harus diingat jangan sampai salah Bapak Ibu. Kemudian scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Ini nanti ada terlampir di sini dan juga nanti terlampir di SIM PKB Bapak Ibu di sini di PPG Daljabnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, ini syaratnya Bapak Ibu. Yang pertama ijazah S1 atau D4 asli fotokopi sama. Kemudian SK pengangkatan pertama sebagai guru, oke. Kemudian hasil pindah SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. SK pengangkatan tersebut jika fotokopi dilegalisir oleh Dinas Pendidikan bagi sekolah negeri, kemudian ketua yayasan bagi sekolah swasta. Kemudian yang terakhir bagi untuk kepala sekolah tadi scan fakta integritas. Oke, sama Bapak Ibu, ini nggak banyak. Selanjutnya jadwalnya. Bapak Ibu silakan mempersiapkan diri dari sekarang. Untuk pendaftaran dan pengajuan berkas dimulai tanggal 30 Mei sampai 11 Juni 2023. Ini waktu hanya lebih kurang 12 hari Bapak Ibu. Jadi untuk berkas ini silakan Bapak Ibu siapkan dulu dari sekarang. Untuk surat ini nanti insya Allah akan saya lampirkan di link deskripsi video. Nanti bisa Bapak Ibu baca lagi. Kemudian perbaikan berkas. Ada perbaikan berkas jika berkas Bapak Ibu salah, ada perbaikan. Tapi usahakan jangan sampai salah. Takutnya nanti kalau tidak ada, dikasih waktu untuk perbaikan berkas. Nanti bahaya Bapak Ibu. Bisa gagal untuk seleksi administrasi. Kemudian verifikasi dan validasi oleh petugas 12 1 Juni. Pengumuman hasil tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli pengumuman hasil seleksi administrasi. Jadi Bapak Ibu harus bersiap dari sekarang. Ini linearisasi bidang studi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan baca linearisasi bidang studinya ini. Jangan nanti salah dalam memilih bidang studi dalam PPG Daljabnya atau pada pemutakhiran data Daljabnya. Nih. Untuk ini bidang studi PPG. Jadi ini program studi S1. Ini di ijazah Bapak Ibu bisa ambil pendidikannya ini. Bidang studi PPG-nya nanti ini. Jika ijazah Bapak Ibu ini jurusannya. Atau bidang studi jurusan atau bidang studi di ijazahnya. Kalau untuk PGSD itu bisa ini Bapak Ibu ini. Banyak. Pendidikan Sastra Indonesia juga bisa ngambil bidang studi PPG PGSD. Nah, ini sampai 39. Ada 39 jurusan ijazahnya atau jurusan kuliah Bapak Ibu bisa mengambil jurusan PPG, PGSD. Ini semua linearisasi Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu cek di link deskripsi yang saya bagikan nanti. Ini guru mata pelajaran kejuruan SMK. Ini banyak kali ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca saja di suratnya jika jurusan Bapak Ibu yang di bawah ini. Ini lampiran 5 yang tadi fakta integritas. Ini fakta integritas yang harus Bapak Ibu tanda tangani dan memakai materai 10.000. Ini nanti juga dilampirkan biasanya pada halaman PPG Daljabnya. Tapi kalau tidak nanti Bapak Ibu bisa ambil di sini.
Ini halaman terakhir. Itu saja Bapak Ibu informasi untuk pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum lulus seleksi administrasi atau yang belum pernah seleksi administrasi, mudah-mudahan lulus untuk seleksi administrasi pada tahun ini. Selanjutnya nanti lulus pretest dan mendapatkan kuota PPG pada tahun 2023 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.